Sudah mandi apa belum? Kita harus menjaga kebersihan kita. Karena Allah itu sangat menyayangi hambanya yang bersih. At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman kita. Apalagi saat ini sedang marak-maraknya wabah penyakit, maka kita dianjurkan untuk selalu membersihkan diri, yaitu dengan mencuci tangan dan menyempurnakan wudhu kita. Sebelum belajar, marilah sama-sama kita berdoa supaya Allah membukakan pintu hati kita untuk menerima pelajaran kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Nah, sekarang antum kan sudah kelas 4 nih. Pada kelas 4 ini, hifzul Al-Quran kita adalah menghafal juz 1 atau surat Al-Baqarah. Ya, surat apa Malimah? Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Nah, sebelum kita melanjutkan menghafal surat Al-Baqarah, ada baiknya kita mengulang atau kita memurojaah ayat-ayat yang terlebih dahulu yang sudah kita hafal. Mari sama-sama kita memurojaah surah An-Naba ayat 21 sampai 30. Bismillahirrahmanirrahim. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kizzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadhuku falan nazidakum illa azaba. Shadaqallahul azim. Pada ayat ini terdapat hukum bacaan. Coba antum perhatikan bacaan innal. Innal. Di situ ada nun bertasdid yang apabila kita membacanya ditahan sekitar 2 atau 3 harokat sebelum menyebut jelas huruf nunnya. Hukum bacaan seperti ini disebut dengan gunnah. Sedangkan pada bacaan anzar dan tunzir juga terdapat hukum bacaan yang disebut ikhfa. Bagaimana cara membacanya mu'alimah? Ketika huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf ini, ta, sa, jim, dal, za, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, ko, dan kaf, maka huruf nun mati atau tanwin seperti huruf an dan tun ditahan sekitar 2 atau 3 harokat sebelum kita membaca jelas huruf di depannya. Pada ayat ke-7 ini, coba antum perhatikan bacaan ghisyawatun walahum. Di situ ada tanda tanwin atau di situ domatain. Ketika huruf nun mati atau tanwin tersebut bertemu dengan salah satu dari 4 huruf waw, mim, nun, dan ya, cara membacanya yaitu meleburkan nun mati atau tanwin tersebut dengan huruf depannya dan seolah-olah
huruf N di nun mati atau tanwin tersebut tidak dibaca sambil didengungkan serta ditahan 2 sampai atau 3 harokat sebelum menyebut jelas huruf di depannya. Cara membacanya ghisyawatum walahum. Hukum bacaan ini disebut dengan idgham bi gunnah. Setelah mengetahui hukum tajwid bacaan surat Al-Baqarah ayat 6 sampai 7, sekarang kita akan menghafalkan ayat tersebut. Caranya, mu'allimah bacakan sekali, antum ulangi sebanyak 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Antum ulangi sebanyak 3 kali. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun wa lahum azabun azim. Antum ulangi sebanyak 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira setelah mu'allimah mengucapkan salam tadi, anak-anak mu'allimah di rumah ada nggak ya menjawab salam mu'allimah? Nah, antum tahu tidak bahwasanya kita sebagai orang Islam, apabila ada orang lain yang mengucapkan salam, kalau kita mendengarnya, maka kita wajib menjawabnya dengan jawaban wa'alaikumussalam. Nah, itulah yang membedakan kita dengan orang non-muslim. Kita sebagai orang Islam, ketika bertemu pun kita saling mendoakan, Assalamualaikum, keselamatan di atas kamu. Makanya kita menjawabnya dengan wa'alaikumussalam. Pelajaran bahasa Inggris kita yang pertama adalah expression of greetings, introducing, and leave taking. So, pada bab pertama kita akan membahas tentang expression of greetings. Do you know what does it mean greetings? Greeting adalah ekspresi yang diucapkan ketika kita akan menyapa seseorang. Dalam ekspresi ini, greeting di sini ada dua sifatnya. Yang pertama, formal, yang kedua informal. Formal secara resmi, informal secara tak resmi. Nah, apa saja contohnya? Contohnya seperti hi, hello, good morning. Biasanya greeting yang seperti ini kita pakai kepada teman dekat kita, seperti teman kita di kelas atau teman kita yang sudah lama kita kenal, teman yang seumuran dengan kita. Itu biasanya kita pakai hi, hello. Lalu bedanya dengan yang formal apa mu'allimah ya? Let's check it out. Yang pertama adalah biasanya kita memakai kata-kata yang seperti ini. Yang pertama adalah good morning. How are you? How do you do? How's life? Long time no see. Hi, hello, nice to meet you. Greeting seperti good morning, how are you? How do you do? Long time no see, nice to meet you bisa dikategorikan ke dalam sapaan formal. Sedangkan how's life? Hi, hello bisa dikategorikan ke dalam sapaan informal atau tidak resmi. Nah, bagaimana cara kita merespon atau menjawab greetings tersebut? Pertama, apabila ada orang lain yang mengatakan good morning, maka jawabannya adalah good morning. Apabila ada orang yang mengatakan how are you, how do you do, atau how's life, maka jawaban kita adalah I'm fine, thank you. Apabila ada orang yang mengatakan long time no see, maka kita menjawabnya dengan long time no see. Yes, long time no see you. Apabila ada orang yang mengatakan hi, maka kita jawab dengan hi juga atau hi. Apabila ada orang yang mengatakan hello, maka kita juga menjawabnya dengan
hello. Ketika ada orang yang mengatakan respon nice to meet you, maka kita meresponnya atau menjawabnya dengan nice to meet you too. Ketika antum berjumpa dengan orang baru atau kawan-kawan baru, setelah antum greetings atau menyapa, maka antum akan memperkenalkan diri atau introduce self atau memperkenalkan diri antum. Nah, bagaimana contoh kalimatnya? Contoh kalimatnya seperti what's your name? Siapa namamu? Nah, maka kawan antum nanti akan menjawabnya seperti contoh, my name is Hamzah, and you? Namaku adalah Hamzah, dan kamu? Maka dia akan meresponnya dengan dan kamu. My name is Aisyah. Antum menjawabnya dengan nama saya adalah Aisyah. Setelah kita melakukan perkenalan dengan orang lain, terakhir kita akan belajar tentang expression of leave taking. Expression of leave taking ini berguna untuk mengucapkan salam berpisah. Nah, apa saja ya kata-kata yang kita gunakan? I need to go now. I should be going. Goodbye. Bye. See you. See you later. Take care. Kita bisa meresponnya dengan kata-kata bye-bye and see you soon. Contoh sederhananya seperti ini. Jen, I think I should go now. See you later. Jen, aku pikir aku harus pergi sekarang. Sampai jumpa nanti. Lalu jawaban kawanmu adalah bye Lucy, see you next time. Dadah Lucy, sampai jumpa lagi. Ad-Darsul Awwal, pelajaran pertama. Manusia. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang sempurna dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lainnya. Akan tetapi, setiap orang memiliki perbedaan. Contohnya, seperti bentuk badan mu'alimah dengan mu'alimah fitri, yaitu mu'alimah kelas 4A. Badan mu'alimah lebih besar dibandingkan badan mu'alimah fitri. Nah, dalam bahasa Arab, kalimat seperti ini masuk kepada isim tabdil. Ini contoh kalimatnya, yaitu mu'alimah jannah lebih besar dari mu'alimah fitri. Kalimat ini merupakan kalimat yang mengandung isim tabdil. Dari contoh yang tadi, apakah kalian sudah tahu apa itu isim tabdil? Isim tabdil adalah kata yang memiliki makna lebih atau paling. Kita lihat kembali contoh yang tadi. Mu'alimah jannah lebih besar dari mu'alimah fitri. Ada kata lebih. Lihat yang dilingkari. Pada isim tafdil selalu mengikuti wazan atau pola af'alu. Ingat ya, pola af'alu. Nah, pada isim tafdil selalu memakai pola af'alu. Atau pada isim tafdil ini selalu mengikuti pola af'alu. Sekarang Mu'alimah ingin bertanya, apa bahasa Arab besar? Apakah kalian masih ingat?
sekarang kalian sudah tahu kan bagaimana cara membuat kata yang bermakna lebih. Mari kita hafalkan al-mufradat atau kosakata berikut. Kabirun artinya besar, akbaru lebih besar. Kabirun, akbaru. Kabirun, akbaru. Kabirun, akbaru. Shogirun artinya kecil, asgoru lebih kecil. Shogirun, asgoru. Shogirun, asgoru. Shogirun, asgoru. Kathirun banyak, aksaru lebih banyak. Kathirun, aksaru. Kathirun, aksaru. Kathirun, aksaru. Sahlun mudah, ashalun lebih mudah. Sahlun, ashalun. Sahlun, ashalun. Sahlun, ashalun. Dhaifun lemah, adhafu lebih lemah. Dhaifun, adhafu. Dhaifun, adhafu. Dhaifun, adhafu. Setelah menghafal kosakata tadi dan kita sudah tahu artinya, mu'alimah akan berikan contoh isim tafdil yang ada di dalam kalimat. Contohnya seperti ini. Al-madrasatu akbaru minal baiti. Artinya, sekolah itu lebih besar dari rumah. Di sini ada isim tafdilnya yaitu akbaru. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, isim tafdil yaitu kata yang memiliki makna lebih. Yang kedua, isim tafdil selalu mengikuti pola af'alu. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah.